Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di channel Guru Kekinian. Oke, materi kita kali ini adalah tentang. Nah, untuk itu jika kalian menyukai konten dari video ini, silahkan klik like, subscribe, dan share supaya teman-teman kalian yang lain juga bisa ikut belajar dari video ini. Oke, langsung saja, here we go. Oke, kita bahas kali ini adalah tentang gerak lurus pada kelas 10 SMA. Nah, di sini sudah ada beberapa ilustrasi yang menunjukkan benda tersebut melakukan gerak lurus, contohnya mobil balap, kereta api, sepeda balap, lalu seorang anak melempar bola ke atas, seperti itu. Apa aja yang kita bahas pada gerak lurus ini, kakak sengaja sajikan ini dalam materi yang sangat ringkas supaya kalian lebih mudah untuk memahaminya. Oke, check it out. Oke, peta konsepnya adalah gerak pada benda lintasan lurus ini memiliki dua hal, yaitu pertama besaran pada gerak lurus ini ada jarak dan perpindahan, bagaimana itu perbedaannya. Yang kedua adalah kelajuan dan kecepatan, bagaimana perbedaannya itu ya. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis gerak lurus. Jenis-jenis gerak lurus ini terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dan sebenarnya ini sudah kalian terima pada saat waktu masih SMP ya. Selanjutnya masih ada lagi jenis gerak lurus yang lainnya, ini gerak jalur bebas, gerak vertikal atas, dan gerak vertikal ke bawah. Oke. Langsung aja kita bahasan yang pertama, jarak dan perpindahan. Sebenarnya bedanya apa sih jarak sama perpindahan? Jarak itu adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh dalam suatu gerak benda. Nah, jarak tersebut adalah termasuk besaran skalar. Sedangkan perpindahan itu perubahan kedudukan benda ketika melakukan aktivitas gerak. Nah, perpindahan ini termasuk besaran vektor. Di sini kalau kita lihat ilustrasinya ya, di sini ada jarak poin A ke poin B. Seseorang melakukan gerak dari A ke B, tapi dia melewati gang memutar ke sini. Jarak itu adalah semua rute sejauh apa yang dia jalani dari A ke B melewati gang kecil ini, itu adalah jarak. Sedangkan perpindahan itu hanya kita memperhatikan posisi awal dan posisi akhir, itu selisihnya berapa, itu kalau perpindahan. Bedanya seperti itu ya. Jadi kalau perpindahan termasuk besaran vektor itu hanya memperhatikan arahnya saja dan selain nilai dan juga memperhatikan arah. Sedangkan jarak hanya memperhatikan nilainya saja tanpa memperhatikan arah. Itu bedanya. Nah, sekarang bedanya kelajuan dan kecepatan. Di sini ada kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata itu adalah V sama dengan jarak dibagi waktu S per T. Sedangkan kecepatan rata-rata ini ada jarak kedua dikurangi jarak pertama dibagi dengan waktu kedua dikurangi waktu pertama. Ini ada tanda vektornya, jadi dia dipengaruhi oleh arah. Selanjutnya adalah tentang kelajuan sesaat atau kecepatan sesaat. Ini vektor V ya sama dengan delta S per delta T, artinya perpindahan dibagi dengan waktu, selisih waktu. Oke, di sini ada kecepatan relatif. Kecepatan relatif VAB itu ya, ini kecepatan A dikurangi kecepatan B. Di dalam tanda mutlak berarti harusnya hasilnya harus positif. Yang besar kurangi yang kecil. Oke, next. Jenis gerak lurus. Jenis gerak lurus yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB ya. Di sini memiliki ciri-ciri kecepatannya konstan. Nah, kalau kecepatannya konstan berarti bentuknya grafik V terhadap T di sini bentuk kurva mendatar atau horizontal. Nah, seperti ini. Sedangkan grafik jarak terhadap waktu dia membentuk kurva diagonal ke atas ke sana. Artinya dari waktu ke awal sampai waktu akhir jaraknya akan senantiasa selalu meningkat atau bertambah. Di sini kita punya hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu seperti ini. V sama dengan S per T atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sedangkan S itu sama dengan V kali T. Jadi dari sini kita bisa rubah. Berarti kalau mencari S itu sama dengan V dikali T. Selanjutnya adalah mengenai gerak lurus berubah beraturan atau lebih dikenal dengan GLBB. Dia memiliki ciri-ciri kecepatannya berubah-ubah tetapi percepatannya konstan ya. Di sini kita punya persamaan GLBB, ada 3 macam persamaan. Yang pertama adalah VT, itu adalah kecepatan akhir, sama dengan V0 kecepatan awal ditambah atau dikurangi dengan A kali T. A itu adalah percepatan, T nya adalah waktu.
Sedangkan rumus kedua kita punya jarak S sama dengan kecepatan awal V0 dikali T ditambah atau dikurangi setengah kali A kali T kuadrat. Jadi kalau mencari jarak T nya dikuadratin. Lalu persamaan ketiga nih ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah atau dikurangi 2 kali A kali S. Nah, untuk persamaan yang nomor 3 ini kita gunakan jika dalam persoalan nanti kalian tidak diketahui fungsi waktunya. Jadi kita gunakan persamaan nomor 3. Mencari jarak, mencari kecepatan atau mencari percepatan tidak diketahui fungsi waktu di soal, maka kita gunakan persamaan nomor 3. Nah, di sini jenis GLBB itu ada yang nilainya positif dan negatif. Artinya kalau yang nilai positif itu dipercepat dan kalau yang negatif itu diperlambat. Jadi plus minusnya ini kita tergantung jenis geraknya apa. Kalau geraknya merupakan dipercepat, maka kita gunakan plus. Tapi jika geraknya diperlambat, jadi kita gunakan minus di sini tandanya. Seperti itu. Nah, grafik dari GLBB sendiri itu ada dua, S terhadap T. Nah, kalau tadi ada GLB membentuk kurva lurus diagonal. Nah, sekarang kalau S terhadap T karena ini ada fungsi kuadrat, jadi kita bentuk kurva grafik parabola. Selanjutnya adalah V terhadap T. Nah, V terhadap T ini jika dia makin cepat dia akan bentuk diagonal ke atas. Tapi jika dia makin lambat dia akan membentuk diagonal ke bawah. Gitu. Selanjutnya adalah gerak vertikal. Gerak vertikal ini ada intinya ada dua jenis ya, gerak jatuh bebas dan gerak vertikal. Gerak jatuh bebas itu adalah gerak benda yang dijatuhkan. Artinya kalau dijatuhkan tidak memiliki kecepatan awal atau V0-nya di sini sama dengan 0. Jadi intinya adalah yang kalian perlu ingat adalah jika gerak jatuh bebas maka kecepatan awalnya sama dengan 0. Nilai percepatannya setara dengan percepatan gravitasi. Jadi semua persamaan pada gerak vertikal itu V0-nya 0, berarti tinggal ini aja. Kecepatan akhirnya tinggal G kali T. Kecepatan akhir sama dengan akar 2GH. Ini bisa ini kalian pakai yang pertama atau yang kedua. Atau mencari jarak di sini identik dengan ketinggian, yakni sama dengan setengah dikali GT kuadrat. Selanjutnya kita bahas gerak vertikal. Ini ada dua jenis, ke atas dan ke bawah. Bedanya apa? Kalau ke atas dia akan makin lambat, maka tandanya kita gunakan minus. Kalau ke bawah dia akan makin cepat. Gerak vertikal ke bawah itu makin cepat, maka kita tandanya beri nilai plus di sini. Sebenarnya sini persamaannya dari gerak vertikal itu sama persis dengan yang ada di gerak lurus berubah beraturan ini. Ya, bedanya kalau yang vertikal ke atas pakai minus, yang vertikal ke bawah pakai plus. Sesuai dengan kondisinya. Kalau ke atas itu makin lambat, ke bawah makin cepat. Seperti itu. Oke. Cuman bedanya di sini percepatannya kita bisa rubah menjadi gravitasi. Gitu. Jaraknya kita harus bisa rubah menjadi ketinggian, persis sama dengan rumus yang GLBB, jadi sangat mudah sekali. Oke, di sini persamaan gerak di titik tertinggi. Ketika mencapai titik tertinggi yang perlu kalian ingat adalah kecepatan akhirnya sama dengan 0. Ingat ya, kecepatan akhirnya sama dengan 0. Kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 nggak bisa dilempar bolanya, nggak bisa mencapai ketinggian dong. Nah, di sini persamaan yang berlaku pada titik tertinggi adalah waktu untuk naik, ya itu kita gunakan V0 per G. Nah, saat mencapai ketinggian maksimum kita bisa gunakan ini V0 kuadrat per 2G. Asalnya ini sebenarnya adalah dari rumus-rumus dari gerak vertikal ke atas. Dimana kalau kecepatan akhirnya sama dengan 0 maka bentuk persamaannya berubah menjadi seperti ini. Nah, ketika turun dari posisi B ke A maka berlaku ini waktu untuk turunnya sama ya, V0 per G, atau bisa diubah menjadi akar dari 2 kali tinggi maksimum dibagi dengan gravitasi, seperti itu. Nah, kita nggak afdol nih ya kalau nggak ada contoh penerapan di soal. Nah, misalnya ini ada mobil bergerak di lintasan lurus dengan kecepatan 72 km per jam. Saat mendekati lampu merah, sopir mengerem mobilnya dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat sampai berhenti. Jarak mobil dengan lampu merah saat mulai melakukan pengereman sejauh berapa? Nah, yang kita tanyakan adalah jarak mobil saat mulai direm.
Berarti kalau mulai direm berarti gerakannya termasuk gerakan yang makin lambat karena direm ya, makin lambat. Jadi GLBB diperlambat gitu. Begitu ini sih, ini ketahui kecepatannya adalah 72 km per jam. Nah 72 km per jam ini harus kita jadikan meter per sekon. Caranya bagaimana? 72 km dijadikan meter itu dikali 1000 dibagi 3 jam, 1 jam berapa sekon? 3600. Jadi 72 kali 1000 atau 72.000 dibagi 3600, hasilnya adalah 20 meter per sekon. Percepatannya atau perlambatannya di sini diketahui 2 meter per sekon kuadrat. Oke, nggak apa-apa kita nilai positif di sini, tapi nanti dalam hitungannya kita gunakan nilai negatif. Kecepatan akhirnya berapa? Nah, di sini diketahui jarak mobil berapa sampai saat mulai pengereman. Di sini diharapkan mobilnya berhenti ya. Maka kalau diharapkan mobilnya berhenti, maka kecepatan akhirnya adalah 0 di sini. Jaraknya berapa? Karena di sini tidak ada fungsi waktu, maka kita gunakan rumus GLBB yang diperlambat, tapi kita gunakan yang nomor 3, yakni VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali A kali S. Nah, kenapa dikurangi? Karena kita tadi gerakannya mobil itu diperlambat. Kecepatan akhirnya kan 0. V0 nya tadi adalah 20 V mula-mulanya, tapi dikuadratin, jangan lupa dikuadratin. Dikurangi 2 kali percepatan kali S. Percepatannya 2. Nah, ini kita pindah ruas, 2 kali 2 kan 4 kali S 4S. Min 4S pindah ruas ke kiri menjadi 4S. Nah, positif 4S. Sedangkan ini 20 dikuadratin menjadi 400. Maka 4S sama dengan 400 berarti S-nya adalah 100 meter. Gampang sekali ya. Jadi jarak mobil dengan lampu merah saat mulai pengereman itu sejauh 100 meter. Oke, ini mungkin untuk pembahasan kita untuk gerak lurus ya. Jika kalian ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar. Jika kalian menyukai konten video ini silahkan klik like, share supaya teman-teman kalian yang lainnya bisa ikut belajar dari video ini. Dan jangan lupa jika kalian belum menyukai channel ini silahkan klik subscribe. Oke, itu aja. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.